Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Di video ini gua ada unboxing sih, tapi nggak banyak ya. Gua banyak ada BKC masuk, ada beberapa koral dan ikan pun juga hanya sedikit yang masuk. Nah, di video ini gue pengen lebih ngejelasin tentang pengalaman musibah yang terjadi di BKC ya, dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi pengalaman buat teman-teman yang lagi mau bikin akuarium ataupun sudah ada akuariumnya gitu ya. Ini sangat fatal efeknya teman-teman. Jadi gue sedikit cerita. Akuarium ini memang gue beli dari pelanggan gue yang saat itu mau renovasi rumah gitu ya. Jadi gue beli, nggak ada masalah juga, bukan salah di situnya, tapi ini dibuat dari kayu dan saat itu dibilangnya kan kayu jati. Jadi saya ingatnya, kalau kayu jati itu berarti dia tahan ya terhadap rayap gitu kan. Itu yang saya tahu, mungkin ilmu saya masih terlalu rendah ya untuk itu. Nah, jadi sebenarnya di toko ini sudah hampir kalau saya punya udah mungkin sekitar 3 tahunan lah ya, dan dipindah ke 4 tahunan, berarti pindah ke tempat yang baru ini yang teman-teman tahu, yang saya liput itu udah jalan mau 3 tahun. Jadi memang kondisi rumah tersebut adalah rumah lama ya, lama sekali, sudah lama nggak ditempatin. Saya bahkan nempatin itu, dan setiap ada rezeki yang masuk saya coba benerin perlahan-lahan gitu ya. Jadi memang ada beberapa dana hasil dari penjualan ikan itu pasti saya suka sisihkan untuk merenovasi rumah tersebut, karena memang rumah tersebut sudah sangat lama sekali, dan yang jadi permasalahan juga atapnya itu pun masih menggunakan kayu, belum menggunakan baja ringan. Jadi itu salah satu PR yang harus saya selesaikan, dan mohon doanya sama teman-teman mudah-mudahan rumah ini bisa cepat selesai dan bisa keseluruhannya udah bisa diganti juga gitu ya. Mudah-mudahan rezekinya juga semakin bertambah. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat tadi, jadi akuarium, kalau teman-teman BKC yang udah pernah datang ke toko BKC ya, itu kan rumah ya, yang dari pintu masuk di kanan tuh ada akuarium sepanjang 2 meter. Habis sepanjang 2 meter itu ada akuarium yang atas bawah yang agak ceper gitu ya, agak lebar. Itu ada 2 rangkap ya, jadi atas bawah ada di kanan satu lagi di dekat akuarium, dan semua sistem SAM-nya itu nyatu. Nah, SAM-nya di mana? SAM-nya itu di luar. Jadi kalau teman-teman yang udah sering pasti udah sering saya liatin ya gitu ya. Jadi dia nyambung ke kolam yang lumayan agak besar gitu, karena saya mikir untuk penampungan ikan banyak gitu. Jadi baru ke bagian filtrasinya. Nah, jadi karena pipa ini semua nyambung, kejadiannya itu akuarium ini tiba-tiba ada bunyi-bunyi. Jadi tukang saya memang sudah mulai membenerin beberapa ya untuk atap-atap dan lain sebagainya. Jadi setiap lewat situ dia dengerin ada bunyi-bunyi kayak kretek dari kaca gitu. Tapi setiap dia dengerin lagi hilang. Tapi sering terjadi kayak begitu tuh hari H-1 sebelum kejadian. Dan hari H-nya pagi-pagi jam 8 tiba-tiba itu ada kayak suara barang jatuh sangat besar. Dan ternyata akuarium 2 meter, dan pecahnya itu dari kakinya teman-teman. Ya dari kakinya, penyangganya ini, penopangnya ini tiba-tiba udah kopong ya, dimakanin rayap. Akhirnya tidak kuat menampung beban berat seperti itu, jatuh ke bawah, dan di bawahnya ini karena ada pipa yang nyatu sama pipa sebelahnya, akhirnya pipa ini
ikut turun ke bawah dan bikin pecah bagian bawahnya di akuarium sebelahnya gitu. Jadi dampaknya lumayan berat. Nanti saya akan liatin videonya seperti apa dampaknya. Nah, jadi maksudnya di sini saya mau kasih tahu teman-teman, sharing pengalaman. Jadi kalau teman-teman yang pakai akuarium kakinya ini, kabinetnya ini kaca kayu, jadi teman-teman harus hati-hati. Dan sebelum teman-teman bikin akuarium selalu dipakaikan oli dulu kayunya sebelum dicat ya. Jadi masih olinya ini akan meresap ke dalam kayunya dan dikasih juga obat anti rayap gitu. Walaupun itu juga tetap ada umurnya ya gitu. Dan permasalahannya kalau pakai besi pun itu juga karena ini kita air tawar aja itu bisa berefek jadi karat. Apalagi kalau ini air laut, jadi lebih cepat sekali teman-teman air laut. Saya tuh kalau bisa dibilang kayak cutter ataupun gunting itu sudah berapa banyak saya juga udah nggak tahu yang menjadi korban. Jadi saya harus sering beli banget tuh cutter, habis itu gunting gitu ya. Karena memang air laut ini betul-betul jahat ya kalau ketemu sama besi gitu ya, namanya besi-besian tuh kalah. Nah itu kenapa biasanya kalau besi itu minta sama tukangnya dilapisin dulu untuk anti karat, jadi bukan cat. Nah itu teman-teman harus tahu, jadi bukan hanya cat tapi ada pelapis anti karat. Pelapis anti karat itu sangat penting banget. Memang prosesnya agak lama tapi ya balik lagi harus sabar ya gitu teman-teman. Nah, ini jadi pengalaman saya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Bisa jadi sharing dan teman-teman yang punya akuarium juga mungkin bisa lebih memperhatikan kondisi di akuarium tersebut, karena memang jujur sebelum puasa itu tempat saya itu memang sudah lagi renovasi dan saya memang sudah lihat ada gejala-gejala rayap ya di situ gitu. Udah ada rumah-rumah tanah-tanah dari atas gitu ya. Saya udah perhatikan itu. Kan biasanya kalau rayap bikin jalanan tuh ada kayak tanahnya ya gitu. Nah itu saya udah lihat tapi dari dakan dan saya nggak tahu dia ternyata memakan sampai ke bawah gitu teman-teman. Nah itu yang kita harus hati-hati dan bagus ini hanya barang ya, itu yang paling penting. Saya sangat bersyukur ya, alhamdulillah ini hanya barang yang kena, jadi nggak ada pegawai saya di situ ataupun pelanggan saya di situ. Jadi saya sangat bersyukur di sana karena barang ya rezeki Allah yang ngatur. Kita segala musibah itu pasti ada hal positif di balik belakangnya, jadi kita ngambil positifnya aja. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi lebih ke depan lagi, lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Jadi mohon bantuan teman-teman, doanya mudah-mudahan lebih baik. Dan paling penting teman-teman, jadi kalau teman-teman ada yang mau datang ke BKC, jadi kondisi BKC ini nanti abis ini video saya lihatkan kurang kondusif kalau mau datang ya gitu, karena ini memang lagi kita kejar banget untuk cepat selesai dalam pelaksanaan renovasi ini, karena ini tentang keselamatan. Jadi ya kalau teman-teman ada yang tetap mau datang mau latihan nggak ada masalah gitu ya, tapi akan jadi kurang nyaman pasti karena banyak tukang dan ada juga debu-debu ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk yang ini kondisi terkini ya teman-teman, jadi udah dirapikan juga, udah dibersihkan akuariumnya gitu ya, yang selamat masih bisa diselamatkan. Nah ini yang kalau ini ikan-ikan yang kemarin masuk ya, jadi memang udah stabil ya, udah nggak ada masalah juga untuk di bagian yang ininya. Nah ini ada tiger zarmazum, juga ada zarmazum yang kecilnya, ada keranjang. Nah kalau untuk bagian yang di sisi sini ini masih terbilang aman ya teman-teman ya, jadi masih kuat. Tapi ini juga jadi warning buat saya untuk akan lebih dilihat lagi, takutnya ini akan jadi bermasalah lagi ke depannya. Kita nggak tahu karena kerugiannya sangat cukup besar ya bagi saya ya teman-teman gitu. Mungkin kalau bagi orang lain nggak terlalu, kalau saya lumayan bener-bener kerasa dampaknya. Nah ini yang saya ceritain akuarium yang di sebelahnya. Nah ini akuarium sebelahnya ini nah ini saya bilang jadi karena pipanya pembuangan ini nyambung, dia turun. Nah ini yang paling berdampak paling berat nih, jadi retak total. Nah di sini itu saya sambung semua teman-teman, sini saya sambung. Nah ujungnya ini akhirnya dipotong supaya sisa akuarium ini masih aktif. Nah kalau akuarium yang dua ini masih bisa saya benerin selama bawahnya ini saya ganti kaca baru. Jadi nggak bisa lagi pakai kaca yang lamanya ya, karena kalau udah pecah kayak gini kita lem pun dia nopang paling berat tekanan. Nah ini bisa berdampak. Nah di sini posisi
akuarium yang 2 meter saya cerita ke teman-teman. Nah, ini yang hancur. Nah, di sini sih masih aman, alhamdulillah ya. Posisi di sini. Jadi memang kita main akuarium itu kabinet ini sangat penting. Nah, ini yang saya bilang. Jadi atasnya ini udah saya akhirnya coba untuk dirapikan ya, untuk bagian daknya gitu. Karena kan jangan sampai dakan ini, nah ini kayu ini habis teman-teman ternyata. Jadi setelah dibuka, nih teman-teman yang udah sering ke BKC tahu lah ya, atasnya kayu ini tuh udah habis. Jadi langsung saya cepat-cepat untuk lebih fokus ke bagian atas. Ternyata akuarium yang kena, yang atasnya alhamdulillah udah nggak ada masalah. Nah, yang bagian bawahnya yang bermasalah teman-teman. Jadi ini harus hati-hati. Dan di sini juga akuarium masih alhamdulillah aman. Dan di sini, nah ini saya bilang, jadi bagian atas ini tuh udah kemarin itu udah beberapa kayu tuh kayak jatuh-jatuh gitu ya. Saya juga harus ngejaga keselamatan dari pegawai saya ataupun pelanggan-pelanggan ataupun diri saya sendiri. Jadi mau nggak mau saya harus rombak ini semua bagian atapnya. Jadi saya ganti untuk jadi dakan ya teman-teman. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan semua ini bisa jalan dengan maksimal. Nah, kalau untuk bagian koral di atas, alhamdulillah ini juga sebenarnya akuarium yang bagian sini kalau pelanggan lama tahu ya. Jadi di atas akuarium ini sebenarnya ada akuarium lagi. Itu saya rombak. Bawah ini sering bermasalah, pernah pecah berapa kali itu nahan beban si ininya ya. Mungkin ada kesalahan dari saya juga, mungkin tidak rata dan lain sebagainya. Itu kenapa memang sangat penting sekali teman-teman kalau misalnya mau ini akuarium, bawahnya itu sering dikasih styrofoam ataupun alas yang tebal khusus untuk penahan akuarium. Fungsinya di saat dia tidak rata itu tidak terjadi langsung membelah itu akuarium. Kalau akuarium nano atau pico masih mending teman-teman ya, airnya nggak terlalu berat. Tapi kalau di saat itu akuarium besar, nah itu berdampaknya sangat besar sekali. Yang ditakutin, nah ini juga salah satu masukan ya teman-teman yang sharing, jangan pernah taruh saklar di lantai. Kalau teman-teman main akuarium itu saklar itu harus di dinding teman-teman, jangan di lantai, karena di saat itu pecah atau apa, kita menghindari hal-hal tidak diinginkan. Itu bisa jadi konslet nanti satu rumah dan bisa membahayakan juga orang-orang di rumah ya, keluarga dan lain sebagainya, bisa kesetrum. Nah itu yang teman-teman harus tahu. Jadi taruhlah saklar untuk bagian pelistrikan itu di bagian atas, di dinding dan sebagainya, supaya kita tetap aman ya. Dan di sini ada hanya beberapa koral sih yang datang ya, yang masuk. Ini stok-stok kita juga ada yang lama. Jadi kalau di sini teman-teman yang belum tahu, saya menggunakan sistem matahari. Jadi bukan lampu ya teman-teman, matahari. Dan ditanya apakah bagus, sejujurnya saya akan bilang bagus karena dia alami. Cuman jeleknya di saat itu akuariumnya itu mataharinya ini lagi mendung, itu redup. Nah ini juga akan berdampak. Jadi memang sebetulnya bagusnya di saat itu mendung seharian dia tidak mendapatkan cahaya, bagusnya kita menyalakan lampu ya teman-teman. Nah ini tadi saya bilang hanya beberapa ikan yang masuk, jadi nggak banyak. Ini sih ikan-ikan kecil ya teman-teman. Jadi untuk nambah stok di BKC. Untuk yang pertama di sini ada naso padang. Jadi ini bedanya ya, naso padang sama naso yang biasa. Nah naso biasa tuh hitam, kalau naso padang itu kuning ya, orange kekuningan teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang punya akuarium koral, botana-botana seperti ini sangat direkomendasikan teman-teman, karena memang botana ini makan alga. Jeleknya botana itu suka berantem sesama botana, itu aja yang paling masalah. Nah ini ada tompel. Ini tompel padang ya, beda sama tompel yang biasa itu yang garis. Tompel padang itu ada tompelnya di belakang warna hitam, badannya merah. Nah jeleknya tapi teman-teman, tompel padang ini tuh galak. Dia hampir kayak balong dan mungkin bisa saya bilang lebih galak daripada balong. Saya biasanya naruh tompel ini tuh di tempat ikan yang galak teman-teman. Nah di sini ada jenis KKO ya teman-teman. Ikan KKO ini salah satu saya rekomendasiin juga buat teman-teman yang mau nyari ikan-ikan damai. KKO tuh termasuk ikan damai. Di sini, nah ini ada ikan banyeman.
kemarin pelanggan saya bilang Banyeman itu makanin flatworms, katanya seperti itu. Nah saya belum pernah coba ya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang berpengalaman bisa kasih tahu ke kita juga. Di sini ada juga ikan, nah ini jabing ekor kuning. Jadi ada ikan jabing ekor merah, ada juga ikan jabing ekor kuning. Ya, ikan jabing ekor kuning ini juga pemakan alga. Untuk tank nano pico ini cocok karena dia ini tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu gede ya teman-teman. Jadi tidak memakan, badannya pun langsing, hanya panjang. Dan setahu saya ini size yang seperti ini tuh udah size dewasa teman-teman. Bukan size kecil ini lagi ya, jadi udah maksimal sebesar ini, jadi cocok untuk pico nano, dia tidak terlalu makan tempat ya. Mungkin ini aja video dari gua kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas supportnya selama ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.